Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Triapada Biar Semiring dengan NRP 500122108. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk proyek tugas karakterisasi material yang diampu oleh Bu Retno. Tugas proyek karakterisasi material analisis data SEM, TEM, dan FTIR. Dengan judul artikel yang saya gunakan yaitu P2 Fabrication of AgAgHCl Silver Nanoparticles from the Extract of Phoenix Dactylifera L. Medjool Pit Seeds Synthesis Characterization and Antimicrobial Properties, di mana penulisnya yaitu dapat terlihat pada layar Puspa DKK dengan jurnal RSC Advance dengan penerbit RSC Royal Society of Chemistry tahun 2025, volume halaman serta doi dapat dilihat pada layar. Dengan pembahasan data SEM sebagai berikut. Nah, data SEM yang digunakan yaitu ada pada layar dan eh, didapatkan gambar SEM serta grafik yang diolah menggunakan Imagy, di mana di sini ada gambar VSEM yaitu Field Emission Scanning Electron Microscope. Nah, di mana bedanya dengan SEM yang biasa yaitu eh, VSEM ini menggunakan pancaran medan atau field emission yang menghasilkan berkas elektronnya itu jauh lebih fokus daripada SEM biasa. Nah, di, di sini digunakan untuk mengamati morfologi permukaan dan bentuk partikel serta distribusinya ini pada nanopartikel yang dihasilkan. Nah, di sini terlihat bahwa bentuknya yaitu dominan bulat dengan ada beberapa gumpalan-gumpalan. Nah, hal ini tuh umum terjadi karena nanopartikel itu kan sangat kecil. Nah, jadi menyebabkan permukaannya itu energi permukaannya itu tinggi dan terlihat partikelnya itu eh, cenderung saling tarik-menarik dan berkumpul sehingga mengakibatkan gumpalan-gumpalan. Dan namun di sini masih terlihat adanya tepi atau garis-garis tiap antar partikel masih terlihat. Nah, seperti ini bulat-bulatannya masih terlihat. Nah, histogramnya itu nggak sepenuhnya sama, tapi masih berada pada distribusi rentan yang cukup kecil. Nah, di mana rentannya cukup sempit, namun dengan ukuran yang berbeda. Nah, dari software Image itu diperoleh rata-ratanya yaitu 28, ukuran rata-ratanya 28,10 kurang lebih 5,1 nanometer. Nah, di sini juga terlihat bahwa rentang nanopartikelnya itu masih eh, kurang dari 100 nanometer sehingga sintesisnya itu bisa dikatakan berhasil. Dan ukuran partikelnya itu tidak seperti yang saya bilang tidak sepenuhnya sama, namun masih berada dalam rentang yang sempit. Seperti itu. Lalu untuk hasil pembahasan TEM di sini ada Resolution Transmission Electron Microscope. Nah, pada TEM ini terlihat bahwa nanopartikel AgHCl yang terbentuk itu terlihat dominannya bulat atau sferis dan terlihat konturnya itu hampir melingkar dan tersebar pada seluruh area pengamatan. Nah, bedanya SEM dengan TEM itu SEM TEM, maaf maksud saya TEM menggunakan lapisan yang sangat tipis dan eh,
partikelnya itu harus cahayanya itu harus menembus. Lalu di sini juga eh, tidak ditemukan bentuk-bentuk seperti batang yang panjang atau eh, ukuran-ukuran eh, tidak beraturan, tapi lebih dominan ke bulat. Juga ukuran ukurannya itu hampir seragam dan rata-rata yang SEM, diperoleh TEM itu lebih kecil dibanding dengan rata-rata yang diperoleh menggunakan VSEM. Karena kristal yang ada pada SEM itu terlihat menggumpal, namun pada TEM itu terlihat lebih jelas setiap individu tiap partikelnya. Nah, jadi lebih mudah untuk mencari diameter pada tiap partikelnya. Lalu di sini juga menggunakan imaji untuk mencari histogram dan terlihat bahwa histogramnya menunjukkan sebagian besar berada pada rentan ukuran yang kecil dan di antara 10 sampai 15 dan distribusi yang dihasilkan juga relatif sempit. Nah, di sini pada jurnal itu menggunakan 150 partikel untuk menggunakan imaji dan menghasilkan ukuran rata-rata 16,75 kurang lebih 7,25 nanometer dan terlihat bahwa TEM lebih mampu mengamati partikel individualnya itu sedangkan SEM itu sering mengamati kumpulan partikel yang mengalami aglomerasi atau penggumpalan. Nah, rentangnya pada TEM itu lebih banyak pada ukuran 10 sampai 20 nanometer. Nah, lalu untuk data FTIR, nah FTIR ini digunakan pada ekstrak biji kurma medjool dan sebelum dan sesudah sintesis nanopartikelnya. Lah, melalui FTIR ini eh, kita jadi tahu senyawa yang menempel pada permukaan nanopartikel. Nah, pada spektrum FTIR itu terlihat pita serapan lebarnya pada ini 30 tiga 3.444. Nah, yang menunjukkan adanya vibrasi regangan gugus hidroksil. Nah, OH dan juga di sini itu terdapat reduksi ion perak Ag+ menjadi nanopartikel perak Ag Ag0. Lalu di sini ada pada puncak 2996 dan 2912 itu berkaitan vibrasi dengan regangan CH dari senyawa hidrokarbon alifatik. Lalu ada juga perubahan di daerah 1662 dan pada puncak 1647 kemudian nanopartikel mulai terbentuk dan bergeser menjadi interaksi antara gugus karbonil, protein, gugus amida, serta ion perak. Lalu ada juga pada puncak ah, 1436, di situ ada vibrasi teku atau bending gugus CH dari gugus metilen hidrokarbon.
Nah, pada puncak 1310 dan 1000 hingga 1207 ini menunjukkan keberadaan gugus CO yang berasal dari polisakarida, flavonoid, juga senyawa organik lainnya. Sementara itu pada pita. Hmm. Lalu juga pada, nah ini 1017 ini terlihat juga gugus CO-nya. Lalu pada pita 697 cm di sini itu adanya interaksi ion klorida. Nah, lalu di sini saya mencoba untuk menggunakan imaji untuk hasil SEM dari SEM yang saya dapat pada jurnal. Nah, hasil pada paper itu ukuran rata-ratanya itu 28,10 kurang lebih 5,1 nanometer. Standar deviasinya 5,1 dengan rata-ratanya 28,10. Nah, sedangkan yang saya buat itu tuh rata-ratanya 42,2 dengan standar deviasinya 12,5. Nah, di mana seperti yang saya bilang bahwa pada citra SEM itu ada gumpalan antar partikel dan histogram yang saya dapat memiliki rentan ukuran dari 10 hingga 80 nanometer, di mana rentan partikel yang paling banyak itu antara 30 sampai 60 nanometer dan yang dominan itu antara 40 sampai 50 nanometer. Nah, di mana di sini ukurannya itu relatif lebar namun masih bersifat skala nano. Nah, kenapa bisa terjadi beberapa perbedaan? Mungkin saja pada paper, pada pada gambar yang saya dapat itu gambarnya tidak HD sehingga terlihat itu mungkin saja pada banyak partikel namun terlihat menjadi satu partikel sehingga diameternya lebih besar karena terjadi banyak gumpalan-gumpalan. Dan pian pada setiap partikel juga terlihat kurang jelas. Lalu di paper juga tidak disebutkan jumlah partikel yang digunakan untuk VSEM. Nah, namun sepertinya terlihat cukup banyak dan tersebar merata. Eh, dan juga antar partikel ini menempel sehingga sulit sekali untuk dilihat perbedaan antar partikel. Nah, juga mungkin saja pada jurnal itu menggunakan partikel-partikel kecil yang tersembunyi di sela agregatnya. Nah, namun karena gambar yang saya dapatkan tidak HD, maka saya tidak bisa untuk mengukur partikel-partikel kecil yang tersembunyi. Namun eh, dari hasil yang saya dapat dan hasil yang terdapat pada jurnal, distribusi ukuran yang didapatkan menunjukkan bahwa nanopartikel bersifat polidispersi dan masih berada pada skala nano yang kurang dari 100 nanometer. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.